Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Andina dari jurusan Ekonomi Syariah K. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang leasing. Nah, leasing merupakan kegiatan pembiayaan kepada perusahaan dalam bentuk barang maupun modal yang dapat digunakan perusahaan dalam kurun jangka waktu tertentu. Nah, ada juga pengertian lain yang mengatakan bahwa leasing merupakan pembiayaan berupa barang maupun modal yang dapat digunakan oleh perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan sering disebut dengan equipment funding. Nah, di Indonesia sendiri, leasing baru dikenal melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor KEP 122 MK 2 tahun 1974 dan juga nomor 32 dan juga nomor 30 dan disahkan pada tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Selanjutnya, dengan kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988, ketentuan bisnis leasing yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Bisnis leasing kemudian diberi nama sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01 tahun 1991 tanggal 21 November 1991 yang memberikan definisi sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal, baik itu secara sewa guna usaha hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Nah, untuk digunakan oleh leases selama jangka tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Yang selanjutnya, sejarah leasing. Nah, sejarah leasing terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu merupakan fase pengenalan dari bisnis leasing di Indonesia yang terjadi antara tahun 1974 sampai dengan tahun 1983. Nah, fase pertama kali ini dimulai dengan keluarnya beberapa tahun, yaitu tahun 1974 yang khusus mengatur tentang peranata hukum leasing tersebut. Dalam fase ini, leasing belum dikenal masyarakat dan perkembangannya tidak begitu pesat. Konsekuensinya, jumlah perusahaan leasing waktu itu belum seberapa dan jumlah transaksinya pun masih relatif kecil. Fase yang selanjutnya itu fase pembangunan. Pada fase kedua yang merupakan fase pembangunan ini terjadi kira-kira kurun waktu tahun 1984 sampai dengan tahun 1950. Nah, pada fase kedua ini bisnis leasing ini cukup pesat. Perkembangan berbarengan pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah fase konsolidasi atau fase ketiga yang merupakan fase konsolidasi dari perkembangan leasing di Indonesia ini yang terjadi pada kurun waktu 1991 sampai sekarang. Nah, pada periode ini, izin-izin pendirian perusahaan leasing yang sebelumnya diperketat kemudian dibuka kembali. Perusahaan multi-finance juga banyak didirikan pada periode ini dan salah satunya adalah perubahan yang terjadi pada fase konsolidasi ini adalah diubahnya sistem perpajakan dari semula dengan operating metode berubah menjadi financial metode. Yang selanjutnya adalah adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lessor, yang merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan penasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua adalah lease, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang ingin digunakannya. Yang ketiga adalah supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lease, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang selanjutnya adalah asuransi, yaitu merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lease. Dalam hal ini, lease dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang di-leasingnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu independent leasing, yaitu merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Yang kedua adalah captive lessor,
produsen, dan supplier, yaitu mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Nah, tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang atau di toko. Yang ketiga adalah lease broken. Perusahaan jenis ini kerjanya hanya mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk diliskan. Jadi, dalam hal ini, lease broken hanya sebagai perantara antara pihak lessor dan pihak lease. Yang selanjutnya adalah teknik-teknik pembiayaan leasing. Yang pertama adalah finance lease. Nah, dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lease biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan atas nama perusahaan sewa guna usaha. Sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan, serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Yang kedua adalah operating lease. Nah, dalam teknik operating lease, pihak pemilik objek leasing atau lessor membeli barang modal dan sewa guna usaha kepada lease. Pembayaran periode yang dilakukan oleh lease tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Nah, lessor mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan. Lessor dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa guna usaha yang lain. Yang selanjutnya adalah finance lease. Nah, dalam praktiknya, finance lease dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk transaksi, antara lain yaitu yang pertama direct finance lease. Yang kedua adalah sell and lease back. Yang ketiga adalah leverage lease. Dan yang ketiga syndicated lease. Yang selanjutnya adalah vendor program. Sedangkan yang kedua adalah operating lease. Nah, operating lease dapat juga disebut dengan leasing biasa, yaitu suatu perjanjian kontrak antara lessor dengan lease dengan catatan bahwa yang pertama adalah lessor sebagai pemilik objek leasing menyerahkan kepada pihak lease untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut. Yang kedua adalah lease atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya pemerolehan barang tersebut beserta bunganya. Nah, hal ini disebut dengan non-full payout lease. Yang selanjutnya adalah lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut. Yang selanjutnya adalah lease pada akhir kontrak harus mengembalikan objek leasing pada lessor. Yang terakhir adalah lease dapat membatalkan perjanjian kontrak lease sewaktu-waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.